kasih. Ya. Senang sekali ya. Ya. Kita masih menemani adik-adik yang ada di rumah nih. Ya, betul itu. Walaupun dalam keadaan COVID ini ya Kak Kasih ya. Kita harus bersemangat Ya semangat. Kita boleh bangun. dengan kesehatan. Iya, dengan sehat. Ya. Bisa memuji Tuhan. Betul. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memelihara kita Semua. Oke, nah sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Kasih, dipimpin oleh Kak Kasih doanya. Kita tutup mata, kita tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih memberi umur yang panjang, memelihara kami Tuhan dan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yeay. Nah, mas semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat! Kita harus lebih lagi bersuka cita bernyanyi untuk Tuhan. Oke, kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya
untuk semakin kagum akan Engkau, bahwa kami akan kagum akan kasih setiamu dan kemurahan-Mu. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik, ketemu lagi kita. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan pujian, melantunkan pujian, bahkan sudah berdoa mengucap syukur, sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Nah, sebelum memulai firman, kita berdoa dulu yuk. Berdoa ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah akhirnya Tuhan, hari ini kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Berkati telinga dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman dan meresap ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Nah adik-adik, masih dalam sekolah minggu online kita. Kali ini Miss Deb juga akan membawa firman ya. Membawa firman dari perjanjian lama tentang Daniel. Nah, diambil dari kitab 1 Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nah, Miss bacakan sebentar ya. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakin raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakin raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuan Rajaku yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka.
Keempat, orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditentukan raja, maka bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, adik-adik, ini bercerita tentang Daniel. Pernah kan Miss Deb cerita tentang Raja Yoyakin yang ditawan oleh Raja Babel? Nah, kan pernah juga ada beberapa orang-orang pintar dari kerajaan Yehuda ditahan oleh Raja Babel. Nah, sekarang Raja Babel, si Nebukadnezar, memerintahkan asistennya. Siapa tadi? Aspenas. Memerintahkan asistennya Aspenas untuk memilih beberapa orang pintar, yang cakap, yang tampan, yang pintar, yang cerdas dari semuanya untuk dididik dan dilatih selama 3 tahun. Setelah itu, setelah 3 tahun mereka akan dites. Kalau zaman sekarang ulangan ya. Dites kepintaran mereka. Nah, mereka kalau udah bisa mengerjakan hasil tes, mereka dianggap lulus. Nah, ini dia. Raja Yehuda, Raja Babel, ini dia. Jeng. Nih. Siapa tadi nama Raja Babel? Nebukadnezar. Nih, Raja Babel membawa banyak sekali tawanan dari Yehuda. Dan suatu hari si Raja Babel ini memerintahkan kepala pegawai istananya, si asistennya tadi, si Aspenas, untuk memilih beberapa pemuda dari antara orang tawanan, yang orang-orang Yehuda tadi, untuk dilatih dan belajar di sekolah khusus selama 3 tahun ya. Berbadan sehat, kuat, pinter, cakep, untuk di sekolah khusus selama 3 tahun. Terus setelah tamat dari sekolah itu mereka akan tes. Kalau lulus, mereka akan bekerja di istana menjadi pekerja raja. Terus, nah, siapa ya? Si Aspenas tadi sudah memilih. Ya. Didapatinya lah 4 orang. Nih, 4 orang yang cakap. Siapa aja namanya tadi? Dalam bahasa Yehuda ya. Daniel, Hananya, Misael, sama siapa tadi? Hananya, Misael. Coba ya, lihat dulu Alkitab tadi siapa? Azaria. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dibawalah mereka menemui raja, ditemukan. Ini loh raja, keempat orang yang sudah saya pilih. Nih. Oh ya, silahkan bawa mereka ke sekolah khusus. Jadi mereka pergi ke sekolah khusus. Oleh Aspenas mereka dikasih nama siapa? Belshazzar. Si Daniel menjadi Belshazzar. Siapa lagi tadi? Hananya menjadi Sadrak. Misael menjadi Mesak. Dan siapa lagi tadi? Azaria menjadi Abednego. Nah, seperti terkenal beberapa lagu ya.
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ingat ya lagunya ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang cerdas, 4 orang berperawakan kuat dan sehat, 4 orang yang tampan, 4 orang yang pintar, 4 orang yang cakap dari tawanan Yehuda dipilih oleh Aspenas untuk masuk ke dalam sekolah khusus. Nah, kemudian mereka taat loh sama Tuhan. Biarpun mereka dipilih oleh Raja Babel, mereka nggak langsung meninggalkan Tuhan. Mereka tidak langsung patuh dan menuruti semua perkataan Raja Babel. Mereka tidak takut sama Raja Babel, tapi mereka lebih takut sama Tuhan. Mereka patuh dan taat sama Tuhan. Nah, Raja memerintahkan kepada siapa ya tadi? Pemimpin istana untuk memberikan mereka makanan. Untuk memberikan mereka makanan. Makanan yang berasal dari makanan raja. Ya. Tuh makanan raja kan banyak tuh waktu raja makan. Nah, sebagian diambil untuk dibawa kepada orang-orang pintar tadi. Dan minum anggur yang dari gelas raja. Nih, raja ya. Nih dia nih. Mana ya? Nih. Nih, pemimpin istananya membawa makanan dari meja makan raja serta minuman anggur dari minuman raja dibawa ke tawanan tadi. Nah, yang ini dibawanya ya kepada orang cakap ini tadi. Siapa tadi? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nih. Mau nggak mereka makannya? Coba. Nah, sekarang lihat lagi nih. Makanan ini kan sudah makanan berhala, ya. Makanan ini kan sudah makanan berhala. Karena makanan ini sudah dipersembahkan ke raja dulu. Makanan ini sudah dipersembahkan oleh pegawai istana kepada raja dulu. Setelah dipersembahkan kepada raja, baru diberikan kepada orang lain untuk dimakan. Nah, ini haram, ya. Ini tidak baik, tidak disukai Tuhan. Nah, ini mereka bawa. Dia bawa untuk dikasih ke Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa kata mereka? Apakah mereka mau? Enggak, mereka tidak mau. Mereka lebih takut sama Tuhan. Mereka tahu ini makanan yang tidak baik, makanan yang sudah disembahkan kepada Raja Babel. Selain Tuhan, kalau apapun yang dipersembahkan kepada yang selain Tuhan, itu namanya makanan berhala. Si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak makanan ini, tapi dengan sopan. Daniel mempunyai usul. Hai pengawal istana, hai kepala istana, bukannya kami tidak mau menerima makanan ini, tetapi bawakanlah kepada kami makanan berupa sayuran dan air minum saja. Tapi apa kata si pemimpin istana ini, pelayan mereka? Jangan, Daniel. Nanti Raja tahu dan melihat perawakanmu, dan perawakanmu akan kurus. Maka jangan karena makanan ini dan permintaanmu, saya akan menjadi orang yang bersalah di hadapan raja. Tapi apa kata Daniel? Oh tidak, katanya. Jangan takut, kita uji coba selama 10 hari. Bawakanlah makanan itu, sayuran dan air minum selama 10 hari kepada kami. Jika setelah 10 hari kamu boleh bandingkan kami dengan pemuda-pemuda yang lain. Kalau kami mengalami seperti yang kau katakan, kurus dan tidak sehat, maka kami akan menuruti kemauanmu untuk makan makanan dari kepunyaan raja.
Tapi jika kau temui kami sehat dan lebih bugar, lebih cakap dibanding pemuda-pemuda lain, maka teruskanlah memberi kami makanan, sayuran, dan air putih, air minum. Pengawal istana ini bilang apa? Baiklah, saya setuju. Pengawal istananya kembali nih. Terus apa yang dibawakannya? Sayuran dan minum nih. Nah, ini Daniel, makanan yang kamu minta. Sayuran dan air minum. Terimalah dan makanlah. Nah, terus mereka makan. Nah, mereka makan dengan lahap. Setelah 10 hari, sering ketemu lagi. Kepala pegawai istana menemui si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertemu. Dan alangkah kagetnya kepala istana ini. Dia terkejut dan kaget. Ternyata setelah dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain, pemuda-pemuda pintar lainnya, mereka berempat ini lebih pintar, lebih cakap, lebih bugar, lebih sehat, lebih kuat dari pemuda-pemuda yang lainnya. Akhirnya pemimpin istana menyetujui permintaan Daniel untuk memberikan makanan, sayuran, dan air minum setiap harinya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Setelah habis masa 3 tahun, sekarang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego serta pemuda-pemuda lainnya akan ulangan tes uji coba kemampuan. Dan didapati raja. Apa hasilnya adik-adik? Nih, mereka tes di hadapan raja langsung. Apa hasilnya adik-adik? Ternyata mereka ini lebih pintar dari yang lainnya. Berkali-kali lebih pintar dari pemuda-pemuda lainnya. Si raja senang, bangga. Yang lainnya kalah semua. Akhirnya yang berempat ini lulus tes raja. Dan mereka berempat ini bekerja kepada raja menjadi penasihat raja. Menjadi penasihat raja. Dan setiap ada persoalan di kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar selalu bertanya kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan permasalahannya selesai, solusi yang disampaikan mereka ini selesai, dan solusinya lebih baik. Raja tidak ada menemui orang lebih pintar lagi dari mereka dibandingkan semua orang pintar yang ada di Babel, dan termasuk ahli jampi-jampinya Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, itu artinya apa? Walaupun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak diikutsertakan dalam menu makanan raja dan fasilitas-fasilitas dari kerajaan yang lainnya, mereka tetap tidak sedih ya. Mereka tetap berharap sama Tuhan Yesus. Mereka lebih takut kepada Allah Bapa. Mereka lebih takut kepada Allah Bapa, mereka lebih patuh kepada Tuhan Allah, dan mereka lebih taat kepada Tuhan Allah. Mereka lebih memilih untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan berhala. Mereka tidak memilih untuk ikut menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan yang disediakan oleh raja. Karena mereka tahu itu tidak baik untuk mereka. Makanan itu kan makanan berhala. Serta fasilitas-fasilitas yang mereka pakai kan diambil dari bait Allah. Yang mereka tarik, mereka ambil untuk menjadi barang-barang tawanan di kerajaan. Nah, tapi mereka apa artinya? Akhirnya bagaimana adik-adik? Karena selalu berharap pada Tuhan Yesus, patuh sama Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Allah, mereka apa artinya? Hasil terakhirnya, mereka tetap menjadi orang yang terpilih dibanding dengan orang-orang yang lainnya. Karena ketika kita berharap pada Tuhan Allah, kita akan selalu diberikan yang terbaik adik-adik. Kita tidak akan dibiarkan bersedih walaupun kita tidak diikutsertakan dalam hal-hal yang kita inginkan. Oke adik-adik? Jadi kalau kalian tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan, jangan sedih ya. Kita berharap sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat luar biasa bagi kita. Oke adik-adik? Nah, demikianlah firman hari ini. Nah,
kembali tugasnya Miss ambil dari cerita yang tadi ya, cerita yang Miss sampaikan tadi. Nah, tugasnya kalian menceritakan kembali firman yang Miss ceritakan kepada kalian, kepada teman-teman kalian. Tugasnya kalian ceritakan kembali cerita yang Miss ceritakan kepada kalian ke teman-temannya. Oke? Oke, pinter semuanya. Oke, kalau begitu kita kembali tutup doa. Ya, firman kita selesai, kita tutup dengan doa. Dan semuanya boleh ikuti Miss ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Biarlah kasih karunia yang menyertai kami dan berkati kami. Ajarkan kami untuk tidak sedih ketika kami tidak diikut sertakan dalam suatu kegiatan. Tapi ajarkan kami untuk selalu berharap hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ketika kami berharap kepadamu hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.